Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data untuk operator madrasah seluruh Indonesia. Satu data adalah impian kita semua para operator yang ada di madrasah khususnya, sehingga dalam melaksanakan tugas keoperatoran kita semakin mudah, semakin lancar, tidak ada kendala yang mengakibatkan keterlambatan data. Semoga di tahun ini, di tahun 2021, tercapai untuk menjadikan EMIS menjadi rumah besar pendataan di Kementerian Agama. Alhamdulillah, pada hari ini 24 Februari 2021 telah dilaksanakan peluncuran EMIS untuk tahap yang pertama, yang rencananya akan dirilis besok tanggal 25 Februari 2021. Peluncuran EMIS tahap pertama dibuka oleh beliau Bapak Dr. Abdullah Fakih MA MED selaku Kasubsid KSKK Madrasah Ditjen Pendis Kementerian Agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Dodi, Mas Hafaz, Bapak Ibu semua, para bahasanya sekarang apa Pak yang EMIS itu? User champion. Jadi biar agak keren, bukan operator lagi ya. Jadi user champion EMIS. Dan saat ini kami bersama dengan para punggawa EMIS, para programmer, konsultan, pengembang EMIS 4.0 saat ini sedang berkumpul di Serpong untuk menyiapkan rilis pertama EMIS Kementerian Agama yang rencananya akan dilakukan besok pagi tanggal 25 Februari pukul 9. Beliau menyampaikan bahwa EMIS ini akan dijadikan rumah besar sistem pendataan di Kementerian Agama. Mari kita simak paparan beliau di pembukaan peluncuran EMIS tahap pertama. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang kita cita-citakan bersama untuk data di Kementerian Agama menjadi satu pintu atau menjadi satu data. Pertama, bahwa keputusan sudah diambil bahwa EMIS, aplikasi EMIS ini akan menjadi platform besar, akan menjadi rumah besar sistem pendataan di Kementerian Agama, yang ini nanti akan menjadi platform sistem pendataan tidak hanya untuk Pendis, tapi juga untuk data pendidikan bagi satuan pendidikan keagamaan lainnya, baik di Bimas Kristen, Katolik, dan sebagainya. Dan ini keputusan sudah diambil, maka kita sudah seharusnya untuk mengamankan keputusan ini. Dan saat ini platform baru dengan arsitektur baru sedang dikembangkan, yang besok pagi akan mulai dirilis secara bertahap, mulai besok pagi. Nanti secara detail kami mohon Pak Dodi untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman dan juga Mas Hafaz. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa rilis pertama ini, namanya rilis pertama ini berarti masih awal. Akan ada rilis berikutnya yang sampai nanti EMIS betul-betul
berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Salah satu tantangan yang menjadi hal yang harus kita jawab dan tantangan serius dari pengembangan EMIS ini adalah soal integrasi. Kita sudah komitmen aplikasi ini harus terintegrasi. Sebagus apapun aplikasi ini kalau masih manual integrasinya, baik integrasi dengan sesama aplikasi di Kementerian Agama maupun yang eksternal Kementerian Agama. Yang internal Kementerian Agama kami contohkan aplikasi izin operasional, itu nanti juga harus terintegrasi dengan aplikasi EMIS ini. Sudah tidak ada aksi-aksi manual. Itu yang kita harapkan. Ini menjadi tantangan kita bersama. Ini juga kami mohon pada para konsultan pengembang EMIS ini untuk bisa memastikan integrasi itu betul-betul bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian RKAM ini juga nanti dan sekarang sudah itu harus terintegrasi dengan EMIS yang baru ini. Misalnya tidak ada lagi input data lembaga di aplikasi RKAM. Tidak ada input data siswa di aplikasi RKAM. Yang ada input data siswa, data lembaga ya di EMIS, di aplikasi EMIS. Ini yang harus kita jaga bersama. Kemudian aplikasi yang lain yang saat ini sedang kita kembangkan, aplikasi asesmen siswa. Ini juga sama. Ini kan mesti ada data siswa. Jadi kami tidak ingin nanti teman-teman madrasah, teman-teman operator atau user champion EMIS ini menginput data yang sama berkali-kali di beberapa aplikasi yang berbeda. Ini salah satu indikator keberhasilan yang harus kita jawab. Dan indikator keberhasilan transformasi EMIS ini ya itu gitu. Kalau nanti madrasah masih input data yang sama berkali-kali di platform yang berbeda-beda, itu berarti proyek kita ini gagal. Jadi ini harus menjadi tantangan dan komitmen kita bersama. Asesmen guru, aplikasi guru juga sama. Itu nanti juga harus terintegrasi dengan aplikasi guru, kompetensi guru. Kemudian sampai ke nanti ada PPDB, ada rapor dan sebagainya, itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi mohon bersabar. Jadi untuk mewujudkan itu semua perlu tahapan-tahapan, perlu milestone yang tidak bisa bim salah bim. Tapi kita arahnya ke sana. Kita sedang menuju ke sana. Tentu pelan-pelan kita menuju ke arah sana gitu. Nah, itu yang di internal Kementerian Agama. Yang di eksternal Kementerian Agama, kami juga bertekad salah satu indikator keberhasilan proyek kita ini adalah aplikasi EMIS ini akan menjadi aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik, dengan macam-macam, dengan Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Kita ke depan tidak ingin lagi mendengar ada anak-anak yang ada madrasah yang tidak punya NPSN, ada madrasah yang siswanya belum mempunyai NISN dan sebagainya. Itu menjadi salah satu komitmen kita. Nah, saat ini kita sedang berkumpul bersama. Nanti akan kita rumuskan kira-kira langkah-langkah yang bisa kita ambil seperti apa. Hari ini kami mengundang teman-teman dari Pusdatin Kemdikbud. Juga kita ingin duduk bersama mencari solusi. Bahkan kami mengusulkan sebenarnya harus ada kayak dashboard monitoring bersama. Kayak JNE gitu ya, kita ngirim barang. Itu kan ada trackingnya. Kita bisa tracking sudah sampai mana ini. Jadi teman-teman operator itu tidak gelap juga. Kita juga tidak gelap. Tidak tahu nih prosesnya sudah sampai mana. Saya kira misalnya NPSN, saya kira Mas Dodi, Mas Denny, Mas Safas ini, Pak Aziz sudah ngirim misalnya. Tapi sekarang prosesnya sampai mana? Ini kan kita perlu perjelas. Nah, nanti kalau diperlukan kita bisa membuat sebuah dashboard monitoring
yang bersama gitu ya, agar bisa ngetrace ini prosesnya sudah sampai mana dan sebagainya. Ini beberapa langkah yang harus kita jawab, dan saya kira secara teknis enggak sulit, pasti bisa secara teknis, secara pengembangan teknologinya saya yakin pasti ada solusi. Nah, ini kami akan terus mencari terobosan duduk bersama dengan teman-teman di Kemdikbud dan juga di kementerian-kementerian lain untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan ini gitu. Saya kira ini teman-teman semua, mari kita dukung rencana besar transformasi EMIS ini, dan yang pasti EMIS ini akan menjadi akan menjadi raksasa nanti ini. EMIS harus menjadi raksasa untuk sistem pendataan yang ada di Pendis, bahkan di Kementerian Agama. Semua harus nginduk ke EMIS. Tidak ada aplikasi yang bisa tumbuh tanpa terintegrasi dengan EMIS. Itu cita-cita kita. Nah, saat ini regulasi sedang kita susun, Pak Dodi dan tim sedang menyusun, mengembangkan sebuah regulasi sehingga nanti aplikasi yang ingin hidup di Pendis itu ya harus ramah gitu kan dengan environment yang sedang dibangun oleh EMIS. Itu kira-kira begitu cita-citanya. Saya kira ini teman-teman semua beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan mari kita ikuti kegiatan ini. Nanti Mas Dodi silakan disampaikan ke teman-teman rencana besar kita, dan kita cari solusi saja. Kita cari solusi sekarang, lupakan permasalahan-permasalahan yang ada. Saya kira permasalahan itu harus dicarikan solusi. Kita berorientasi pada bagaimana kita mencari solusi yang baik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih atas pembukaannya.